Indonesia kini merdeka. Karena peran merekalah, kini kita bertepuk dada. Kini, di alam Indonesia yang merdeka, sudah sepantasnya lah para pejuang-pejuang ini kita hargai. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anya Dwina bisa menjumpai Anda selama 30 menit ke depan dalam talk show bersama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak Anda untuk memperdalam pengetahuan Anda mengenai peningkatan kerjasama antar kementerian, lembaga, instansi terkait guna mewujudkan kelancaran hak-hak veteran Republik Indonesia. Nah, untuk itu saya sudah hadir bersama dengan 3 orang narasumber saya. Yang pertama, beliau adalah Direktur Veteran, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen TNI Herman Jatmiko. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Wah, ini gagah sekali ya, memang luar biasa. Dan mendampingi Pak Herman telah hadir pula di sini dari Kepala Departemen Validasi DPP Legium Veteran Republik Indonesia, Brigadir Jenderal TNI Marinir Purnawirawan, Dr. Andes R. Ismu Edi Ismakum MM. Apa kabar, Pak Ismu? Puji Tuhan, sehat, pemirsa, merdeka! Wah, luar biasa sekali, merdeka! Semangatnya masih luar biasa. Dan tentu saja kalau kita berbicara para veteran tidak akan lepas dan jauh dari yang namanya Taspen. Untuk itu sudah hadir di sini Kepala Divisi Layanan PT Taspen, Bapak Tobing, apa kabar? Sangat baik, Mbaknya. Terima kasih. Nah, luar biasa sekali. 3 orang pria sudah hadir bersama saya dengan semangat yang luar biasa. Tapi kalau berbicara veteran, saya kepada Pak Herman terlebih dahulu ya, Pak ya. Siap, silakan, Mbak. Saya tuh masih meraba, siapakah itu yang disebut para veteran? Bisa dijelaskan, Pak, monggo. Terima kasih, Mbak Anya. Jadi, veteran itu adalah warga negara Indonesia yang telah bergabung dalam kesatuan bersenjata secara resmi, yang diakui oleh pemerintah, kemudian berperan aktif dalam suatu peperangan atau pertempuran menghadapi negara lain, dan atau gugur di pertempuran untuk membela dan mempertahankan negara NKRI kita. Kemudian termasuk juga yang tergabung dalam pasukan PBB dan yang diakui oleh maksudnya di bawah bendera PBB. Oh, baik. Jadi menghadapi negara lain. Jadi kalau harus tentara nggak sih, Pak? Kalau veteran, kalau saya berbicara veteran, saya membayangkan harus tentara. Apakah sipil termasuk, Pak? Sipil termasuk, Mbak. Ya, sipil termasuk. Misalnya pada saat kejadian di pertempuran, contohnya pada saat di PBB, ada wartawan ataupun pelayan yang mengikuti kita, itu sudah dinyatakan, misalnya gugur, itu dinyatakan veteran. Tuh, wah, saya langsung ingin bertanya dengan veterannya sendiri nih, mumpung sudah hadir di sini. Pak Ismu, ternyata saya baru memahami bahwa yang disebut veteran itu tidak harus latar belakang militer, tidak harus tentara. Bahwa selama dia bertugas atau mendedikasikan hidupnya pada saat atau gugur menghadapi negara lain, itu bisa disebut dengan veteran. Tapi saya suka pernah datang nih ke salah satu ke Taman Makam Pahlawan, itu ada yang namanya pahlawan tanpa nama atau apa? Pahlawan tidak dikenal. Apa seperti itu ya istilahnya? Itu bagaimana pemahamannya? Jarang pertanyaan ini disampaikan. Salib untuk Mbak Anya. Yang terbaring di makam itu dengan nisan tulisan tidak dikenal, itu adalah benar-benar warga negara Indonesia yang telah bertempur melawan tentara asing tanpa pamrih. Betul-betul jiwa, raga, harta dipersembahkan bagi bangsa dan negara. Terutama ini pada saat revolusi fisik tahun 1945 sampai tahun 1949. Di situ, pada saat perjuangan itu, laskar yang bergerak melalui suatu daerah, tergabunglah masyarakat pada laskar itu. Tanpa didaftar dahulu, siapa namamu dan sebagainya. Tidak ada. Mereka tergabung demi membela bangsa dan negara. Tertembak. Demikian meninggal, jenazah dibawa ke belakang, kawan-kawannya tanya, siapa dia? Mereka menjawab, tidak tahu. Tadi dari Gang Sentul itu dia gabung. Ini kan menunjukkan warga negara yang tanpa pamrih demi bangsa dan negara. Harta benda, nyawanya diabdikan bagi bangsa dan negara. Jadi pada
mereka yang terbaring dengan nisan tak dikenal. Mohon para pemirsa, kalau masuk ke makam pahlawan, ziarah di makam pahlawan, kita utamakan hormat kepada mereka. Kita yang masih hidup dengan pangkat macam-macam biasanya ya, kita meninggal itu mendapat prioritas utama untuk tabur bunga. Tapi kadang-kadang yang tak dikenal itu dilupakan. Mohon tidak seperti itu. Terima kasih Mbak Anya. Aduh, sama-sama Pak Ismu. Jadi sebenarnya mereka termasuk dalam kategori veteran sebenarnya ya? Bisa dikategorikan begitu kan? Bisa diangkat veteran anumerta oleh Direktur Veteran bila diketahui keluarganya. Oh, tapi karena tak dikenal, ya, jadi tidak ada yang mengusulkan. Betul. Mohon kitalah yang menghormat, Pak. Baik, luar biasa. Cukup memberikan apresiasi pada saat hadir di sana, itu sudah menjadi satu hal yang luar biasa ya Pak ya. Saya setelah mendengar definisi veteran itu ternyata begitu luas, saya jadi melihat satu apa ya Pak ya, kayak ada satu sentuhan di hati saya bahwa lalu kita nih generasi sekarang yang sudah menikmati kemerdekaan, sudah menikmati Indonesia seperti sekarang, apa apresiasi yang bisa kita berikan kepada para veteran? Ya, terima kasih Mbak Anya. Yang pertama perlu seluruh pemirsa ketahui bahwa berdirinya negara ini yang pertama atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian para veteran kita sebagai pejuang yang mendirikan negara ini saling berjibaku untuk ini. Kemudian ada beberapa kriteria penggolongan dari veteran tersebut. Yang pertama, veteran kemerdekaan Republik Indonesia itu mereka bertempur ataupun berjibaku di antara tahun 45 sampai 49. Kemudian veteran pembela kemerdekaan dari mulai Trikora, Dirgantara sampai dengan Seroja. Dan yang terakhir veteran perdamaian di bawah bendera PBB. Demikian Mbaknya. Baik, saya akan melanjutkan lagi karena saya juga ingin mengenal lebih dalam lagi apresiasi yang telah kita berikan untuk para veteran kita, terutama dengan kehadiran Taspen. Saya ingin tahu layanan-layanan yang diberikan Taspen para veteran bagaimana. Jangan dong kita sampai melupakan jasa-jasa mereka. Apa sih yang diinginkan dari mereka selain apresiasi yang begitu sederhana sebenarnya. Kita akan lanjutkan lagi ya sesaat lagi. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Bersama dengan ketiga orang narasumber saya yang menarik berbicara setelah kita mengenal veteran itu seperti apa, siapakah mereka, dan siapakah yang berhak menyandang gelar veteran. Saya semakin menarik setelah terjelaskan oleh Pak Herman mengenai ada 3 kategori. Apresiasi yang bisa kita berikan Pak, atau negara berikan kepada para veteran ini seperti apa Pak wujudnya? Terima kasih Mbaknya. Jadi negara berusaha memberikan hak-hak veteran sesuai dengan kemampuan negara. Salah satunya adanya dana kehormatan. Dana kehormatan ini tidak bisa diturunkan apabila yang bersangkutan meninggal veteran. Kemudian tunjangan veteran. Kemudian tunjangan duda, yatim, atau piatu. Ini diberikan kepada veteran, baik veteran kemerdekaan sampai dengan veteran pembela kemerdekaan. Sampai dengan saat kita ada konflik di Timur Timur. Jadi ada 3 pembagian, baik itu dahor, tunjangan veteran, dan nanti ada tunjangan pensiun veteran. Baik, ini kalau berbicara seperti tunjangan, lalu dana, saya tuh langsung penasaran pengen mengulik ke Taspen. Nah, ini Pak Tobing, bentuk pelayanan untuk para veteran melalui PT Taspen, seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Mbaknya. Taspen itu adalah BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melayani dengan moto melayani lebih dari yang diharapkan. Apa wujudnya? Kami selalu mengupayakan layanan kami proaktif. Kami tidak tinggal diam di meja menunggu mereka datang baru kami layani. Kami datang. Kami koordinasi dengan beliau, dengan bapak saya di LVRI, dan untuk distribusinya kami menggunakan kerjasama dengan mitra perbankan yang sangat banyak.
ada 44 perbankan plus 1 PT Pos yang bisa menjangkau semua peserta, semua veteran sampai di pelosok-pelosok. Kita distribusikan uang tufetnya setiap bulan dengan prinsip tanpa potongan apapun. Jadi pelayanan kami itu segala urusan taspen gratis. Jadi kita sangat komit untuk itu. Wah, kalau sudah ada seperti ini, saya tanya pada peserta yang menerimanya nih. Ya. Pak Ismu, bagaimana? Ada berapa banyak veteran di seluruh Indonesia, Pak, kurang lebih? Data kami per 1 Agustus 2017, veteran yang masih hidup itu kurang lebih 103.916, kurang lebih sekian. Hampir 104.000, hampir. Iya, tapi dari 103.900 sekian itu, PKRI-nya, pejuang 45 sampai 49, yang usianya rata-rata di atas 86, Ya. itu 70.000, Mbak. Banyak ya? Iya, 69% sendiri. Dan veteran pembelanya, seperti yang tadi disebutkan Pak Herman, Trikora Seroja, itu jumlahnya sekitar 30.000. Jadi hanya sepertiganya. Dan veteran perdamaian tadi juga sudah disebut, Oh, masih aktif. jumlahnya 1.888. Itu data veteran yang masih hidup per 1 Agustus 2017. Dengan hasilnya itu berubah, Mbak. Iya. Setiap detik aja berubah. Oh, iya. Itu yang kami tetapkan 1 Agustus 2017. Nah, Demikian, berbicara mengenai tunjangan seperti yang mengenai disampaikan, tunjangan bagaimana? sesuai haknya, baik PKRI maupun pembela, pada umumnya seperti yang beliau jelaskan. Kalau seandainya ada yang belum menerima, penelusuran kami di daerah, itu permasalahan keabsahan dari surat keputusan. Karena taspen ini di dalam membayarkan uang, itu mempunyai undang-undang. Harus ditaati. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai hak-hak para veteran yang telah diakomodir oleh negara untuk dapat diterima dengan seksama. Dan untuk Anda yang ingin mengenal lebih dalam lagi mengenai hal tersebut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show bersama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, membicarakan mengenai peningkatan kerjasama antar kementerian, lembaga, instansi terkait guna mewujudkan kelancaran hak-hak veteran Republik Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai kelancaran hak-hak veteran Republik Indonesia, saya tadi sudah mendengar langsung dari Pak Ismu, dari Legium Veteran Republik Indonesia, yang menyatakan memang terkadang masih ada kendala-kendala yang ditimbulkan, salah satunya mengenai administrasi. Kalau ini berhubungan dengan taspen. Saya langsung ingin mencolek Pak Tobing di sini. Pak Tobing, supaya tidak terjadilah tuh kendala-kendala yang tadi sudah salah satunya diceritakan oleh Pak Ismu. Sebenarnya bagaimana sih yang harus dipersiapkan oleh para veteran ataupun yang bertugas untuk mendata para veteran ini? Baik, terima kasih Mbak Anya. Memang di lapangan kami sering menemukan kendala-kendala dalam melayani para veteran. Terutama sebenarnya menyangkut administrasi. Karena administrasi ini kan harus dipertanggungjawabkan ke negara. Yang pertama seperti adanya NPV, nomor pokok veteran, double. Dipakai oleh si A, nomor yang sama dipakai oleh si B. Ini harus kami konfirmasikan ke beliau, Kemhan. Kemudian ada juga yang salah menetapkan hak 50% kah atau 100%.
Ini ada pengaturannya dari penerbit SK. Kemudian ada juga hal-hal yang seharusnya beliau itu adalah veteran pembela. Tertulisnya veteran pejuang. Itu sangat Itu udah beda kategori itu ya? beda kategori. Jadi itu Iya. sangat berbeda. Lalu hal-hal ini kami komunikasikan, baik tertulis maupun telepon langsung ke Kemhan supaya segera mendapatkan perbaikan-perbaikan. Tadi sudah dibelakang mengenai kendala-kendala administrasi. Ada yang lain nggak sih Pak Ismu? Kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh para veteran untuk mendapatkan ya ini dia hak-hak para veteran. Betul Mbak Anya, beberapa yang dalam hal ini sebenarnya tidak sengaja ya, yaitu di dalam pengajuan untuk tanda kehormatan, untuk mendapatkan dawat dan tufek, ditanya, Bapak atau Ibu lahir tahun berapa? 1927. Itu pada saat tanda kehormatan. Pada saat datang ke Taspen, kebetulan Taspen dahulu sesuai dengan ketentuan dahulu yang bisa menanyakan kepada yang akan menerima haknya itu, Bapak, Ibu lahir tahun berapa? 1930. Loh, kok beda? Nah, ini mau diketahui bahwa zaman dahulu itu tidak ada akta kelahiran yang tercatat. Jadi pada saat mendaftar veteran, orang-orang sepuh itu yang berjuang, khususnya yang berjuang 45 sampai 49, itu pada saat ditanya, Bapak lahir tahun berapa? Asal nyebut aja, 1929. Nah, apa yang disebut itu lupa. Ditanya Taspen, kepengen lebih mudah. Bapak lahir tahun berapa? 1939. Oh, enggak bisa. 1939 untuk menjadi veteran PKRI. Jadi hal seperti ini itu masalah apa ya? Masalah kejadian karena kondisi saat itu yang berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang tercatat semua akte kelahiran. Zaman dulu tidak ada. Kalau gitu boleh dong langsung sambil menanggapi yang sudah disampaikan oleh Pak Tobing dan Pak Ismu, sambil dijelaskan hak-hak veteran yang lainnya itu apa sih Pak? Terima kasih Mbak Anya. Tadi saya sedikit menambahkan hak-hak veterannya, veteran lain sesuai pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu keringanan pendidikan, kemudian keringanan wajib membayar pajak, kemudian mereka berhak memperoleh bantuan hukum apabila ada masalah hukum, termasuk dalam hal pendidikan. Ini ada beberapa anak veteran yang dia pintar, bagus IP-nya, akhirnya dengan adanya surat tanda veteran mereka masuk mendapat prioritas. Nah, kemudian Mbak, satu sisi hak-hak veteran ini yang lain nanti akan diatur oleh negara sesuai dengan keperuntukannya. Nah, contohnya saja masalah hak veteran perdamaian. Ini mereka belum mendapat tunjangan veteran, tapi hak lain seperti kemudahan untuk masalah pendidikan, kemudian ada courting apabila mereka membeli tiket langsung di tempat tiketing, entah itu di pesawat ataupun di kereta. Demikian Pak Tobing ya. Iya baik, wah luar biasa sekali. Secara singkat mungkin boleh saya minta harapan dari masing-masing secara singkat saja. Mungkin diawali dari Pak Ismu, secara singkat saja Pak. Harapan dengan kerjasama kelembagaan seperti ini apa yang diharapkan? Kami sangat berterima kasih dengan adanya dimulai dari Undang-Undang 15 tahun 2012. Undang-undang itu bukan permintaan veteran, penghargaan negara yang diatur oleh Kemhan, disponsori oleh Kemhan untuk membuat itu. Ada aturan pelaksanaannya, semuanya dijabarkan oleh Kemhan. Kami para veteran dengan sendirinya hormat dan terima kasih kepada Menteri Pertahanan yang dalam hal ini berkenan untuk menjabarkan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012.
lebih dalam. Demikian pula yang lainnya dalam ini seperti yang beliau sampaikan segera akan dijabarkan dengan aturan pelaksanaannya. Terima kasih banyak Pak Ismu. Pak Tobing secara singkat saja. Baik, terima kasih Mbaknya. Harapan kami yang penting koordinasi kita tingkatkan antar lembaga, terutama antara beliau di Kemhan dengan kami di Taspen. Ini harus bisa bersinergi, sepemahaman terhadap aturan-aturan yang ada. Jangan kami berjalan sendiri, ya instansi pelayan yang lain juga berjalan sendiri, tidak ketemu, jadi harus disinergikan. Jadi harapan saya ke depan sekaligus memohon ke Pak Herman, mari kita gagasi untuk melakukan koordinasi aktif, bertemu barangkali kita di satu momen, saling mensosialisasikan apa yang ada di kami, kita spend, apa yang ada di Bapak, kita sinkronkan. Itu harapan saya ke depan. Pak Herman sebagai penutup. Terima kasih banyak. Harapan saya selaku Direktur Veteran, kami sampaikan kepada veteran yang belum terdaftar, segera mengajukan sesuai prosedural, dari mulai TP1 sampai dengan kami terakhir. Dengan harapan agar tidak ada hal-hal yang negatif, seolah-olah kita veteran membayar. Tidak, kami gratis, tis. Perlu kami hantar sampai dengan legalisir ke kelurahan, kami hantar. Begitu dahsyatnya perjuangan mereka, dan inilah bentuk apresiasi kita. Kemudian yang kedua, dengan keterbatasannya istilahnya di satuan saya, istilahnya di satker kami, emang perlu adanya pengembangan lagi Direktur Veteran menjadi lebih atas, lebih tinggi, biar lebih biar lebih cepat menyelesaikan masalah-masalah veteran. Demikian banyak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga orang narasumber saya, Pak Herman, Pak Tobing, Pak Ismu, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih kepada Anda pemirsa. Anda telah dengarkan sendiri bahwa ternyata wujud penghargaan kita kepada para veteran itu sangat sederhana. Negara sudah memposisikan dirinya untuk memberikan apa yang menjadi hak-hak para veteran, menghadirkan apa yang diperlukan oleh para veteran. Kita sebagai masyarakat, apa yang bisa kita berikan? Berikanlah penghormatan kita dalam wujud yang sangat sederhana, yaitu hargai keberadaan veteran di negara kita. Saya Anya Dunov undur diri, sampai jumpa. Terima kasih. Merdeka!